Halo guys, selamat pagi, good morning, apa kabar semuanya teman-teman? Mungkin hari-hari ini kalian sudah mulai kembali sibuk dengan dunia perkuliahan, atau yang sudah bekerja sudah mulai sibuk dengan bekerja, mulai pusing dengan nilai-nilai yang harus dicapai, mulai pusing dengan tugas-tugas, mulai pusing dengan skripsi, proposal, mulai pusing dengan magang atau apapun yang sudah mulai memusingkan kehidupan kalian. Tapi Korani berharap kalian gak pernah patah semangat dan tetap andalkan Tuhan. Yuk, mari pagi ini kita sudah mau mulai lagi untuk membaca Alkitab sebelum kita memulai hari kita. Namun mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau memulai hari ini dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolong kami agar kami boleh mengerti dengan baik. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan bagi yang terus mengikuti dengan baik pembacaan firman Tuhan untuk sepanjang tahun, selama 1 tahun. Hari ini kita sudah masuk di dalam Bilangan 33 sampai 34, juga pembacaan Mazmur dalam Mazmur 51. Nah, hari ini Korandi akan akan membagikan refleksi dari Bilangan 33 ayat 50 sampai 56 yang berbunyi demikian. Apa yang harus dilakukan sesudah tanah Kanaan direbut? Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka. Juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Haruslah kamu menduduki negeri itu dan diam di sana, sebab kepadamulah kuberikan negeri itu untuk diduduki. Maka haruslah kamu membagi negeri itu sebagai milik pusaka dengan membuang undi menurut kaummu. Kepada yang besar jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang besar, dan kepada yang kecil jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang kecil, yang ditunjuk oleh undi bagi masing-masing. Itulah bagian undiannya menurut suku nenek moyangmu. Haruslah kamu membagi milik pusaka itu. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk lambungmu, dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu. Maka akan kulakukan kepadamu seperti yang kurancang melakukan kepada mereka. Oke guys, demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Refleksi yang Quran ingin bagikan hari ini adalah ketika kita membaca bagian ini itu sedang mengatakan bagaimana Tuhan berbicara kepada Musa seperti sebuah guidance seperti sebuah guidance yang harus dilakukan oleh Musa. Tidak boleh tidak dilakukan. Guidance-nya adalah ketika kamu dan umat Israel sudah sampai di tanah Kanaan itu harus direbut. Kamu harus menghalau orang-orang Kanaan dari tanah itu, dan kamu juga harus menghancurkan setiap patung-patung, setiap tempat penyembahan mereka, dan itu tidak boleh tidak dilakukan. Kamu harus menghalau. Nah, kata menghalau di sini teman-teman itu berarti mengusir, bisa juga membinasakan atau tidak bergaul dengan orang-orang ini. Jadi orang-orang Kanaan ini tidak boleh tinggal bersama dengan orang Israel di tanah Kanaan. Kalau kita mungkin bertanya seperti ini, Tuhan kenapa sih mereka gak boleh tinggal bareng? Apa mungkin terlihat kejam banget ya, mereka harus dibunuh, harus diusir, dan tidak boleh tinggal bersama dengan orang Israel di tanah Kanaan. Guys, bagian ini bukan hanya berbicara soal kepemilikan tanah, soal kuasa, soal harta. Bukan hanya seperti itu. Tetapi ketika Tuhan mengatakan seperti itu karena Tuhan pengen menjaga umatnya. Tuhan pengen umatnya kudus. Tuhan pengen umatnya tidak tercemar dengan orang Kanaan. Kenapa tidak tercemar? Karena orang Kanaan ini tidak mengenal Tuhan. Mereka menyembah berhala, teman-teman. Jadi kalau orang Israel bergaul, hidup dengan mereka,
mereka akan tercemar. Mereka akan hidup tercemar. Jadi kita sudah lihat ya, bagaimana Tuhan tuh sudah dengan baik memikirkan bagaimana nih orang Israel biar imannya tetap kuat. Oh, mereka gak boleh hidup dengan orang Kanaan. Nanti kehidupan mereka akan tercemar oleh orang Kanaan. Begitulah dengan kehidupan kita hari-hari ini, teman-teman. Tuhan tuh memikirkan bagaimana biar kita tuh bisa hidup kudus di hadapan Tuhan, agar kita tidak tercemar dengan dosa-dosa, dengan dunia ini. Bukan berarti kita gak boleh temenan sama orang yang gak percaya Tuhan, bukan. Tapi kita melihat cara hidup, dan kita tidak boleh sama dengan cara hidup duniawi. Kita tidak menjadi sama. Kalau teman kita kelihatannya keren begini-begini ya, tapi itu gak sesuai dengan apa yang Alkitab katakan, ya kita jangan ikut. Kita jangan ikut. Kalau teman kita kelihatannya sukses dengan kuliahnya, tapi ternyata dia melakukan hal-hal yang tidak baik, nah kita jangan ikut-ikutan. Kita ikut apa yang menjadi kata Alkitab, setia kepada Tuhan, kita tetap berusaha keras dan tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Kalau kita melihat teman-teman kita bergaul dengan, wah kelihatannya heboh ya, enak ya bergaul dengan gaya yang seperti itu, tapi ternyata itu pergaulan yang tidak baik, teman-teman. Nah kita jangan ikut-ikutan. Kita lihat kembali cara hidup kita sesuai dengan Alkitab. Paulus pernah mengatakan, bukan? Dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kita menjadi apa? Serupa dengan dunia ini. Guys, mari kita jangan ikut-ikutan cara kehidupan orang duniawi atau orang yang tidak mengenal Allah, tetapi kita mau hidup sesuai dengan standarnya Tuhan. Kita mau hidup sesuai dengan apa yang menjadi perkataan Tuhan, karena kita adalah warga kerajaan Allah. Kita adalah warga kerajaan Allah. So mari kita sama-sama berjuang untuk bisa hidup sesuai dengan apa yang menjadi perkataan Tuhan dan kehendak Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Tetap baca Alkitab, tetap berdoa, tetap setia kepada Tuhan, dan Tuhan akan menolong kita untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mau hidup di dalam caranya Tuhan. Tuhan tolong kami dengan segala tantangan yang akan kami hadapi. Kami percaya Tuhan akan memampukan. Biarlah kami boleh terus rajin baca Alkitab, kami boleh terus rajin berdoa. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke guys, semakin jauh renungan kita hari ini. Semangat menjalani aktivitas, menjalani hidup kalian hari ini. Jangan pernah lupakan Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.